halo Pastor. Ya, luar biasa ini. Ini Pastor. Ketemu sudah lama tidak ketemu ya. Iya, kami mau ini Pastor mau berdoa ke Dua Maria Pastor. Ya, itu bagus lah. Jadi Ya. kami dulu dengan para juga Pastor. Wah, luar biasa. Pastor tidak Ya, jumpa. ya. Sehat-sehat? Iya Pastor. Sehat juga. Oke, bagus lah. Oh, tanamannya hijau semua, Iya, Pastor. betul. Setiap sore biasa. Sekarang tambah hijau Pastor. Iya, betul. Nah, bagaimana? Pastor, kalau ada beliau ada waktu kami juga ingin sedikit bicara tentang hijau Pastor. Oke, dengan senang hati. Ya, Mari kita baik. duduk-duduk di situ Ya, sebentar. ya, Pastor. Kita Sebelum ngomong sebentar lah lanjutkan untuk doa sebentar. begini Pastor Albert. Selama ini kami mengikuti live streaming misa hari Minggu di rumah sama Anik Pastor. Bagus lah. Jadi Tiap minggu itu ya. Iya Iya. Pastor. Kemudian setiap kali misa kan kami tidak memberikan kolekte Pastor. Iya. Jadi kami berdua sepakat untuk dikumpulkan Bagus, setiap bagus, ya. minggu. Jadi sekarang sudah 3 bulan Pastor, dari bulan Maret, April, Mei Pastor Iya, ya. iya. Jadi ini kami mau menyerahkan kolekte ini untuk gereja Pastor. Mohon bisa diterima Pastor. Terima kasih Iya, Pak Darmo. Pastor. Ibu Anik, terima Jadi, kasih. nggak lengkap rasanya Pastor kalau tidak ada kolekte. Luar biasa. Iya. Baik. Begini, Pastor, kita kan sudah kurang lebih 3 bulan tidak misa di gereja, Pastor. Iya. Kira-kira kapan ya, Pastor, kita bisa misa kembali di gereja, Pastor? Iya. Bisa sama-sama umat maksudnya. Begitu, Iya, ya. Pastor. Pasti banyak umat memang sudah rindu ya Rindu. bisa Iya, merayakan betul. Ekaristi Rindu sekali. bersama. Iya. Memang situasi kita seperti begini sampai sekarang seperti ini sehingga memang kita ikut aturan pemerintah tapi juga dari Bapak Uskup. Keuskupan, Kalau iya. dari pemerintah sudah oke kemudian Bapak Uskup keluarkan surat edaran, ya kita semua ikut aturan yang ada. Iya. Pastor Abed nanti tanggal 19 Juni itu ada misa hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus Pastor ya. Iya. Kami nanti pasti akan ikut juga live streaming. Sebelum itu kami sangat ingin mendapat penjelasan dari Pastor Abed apa itu sih hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus Pastor. Baik Pak Darmo dan Ibu Anik, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Iya. Dan hari raya ini merupakan hari raya liturgis. Oh, Ya. Dan iya, itu iya. sejak tahun 1856 Paus Pius ke-11 menetapkan sebagai perayaan resmi di dalam gereja, dimasukkan dalam kalender penanggalan liturgi. Dengan begitu menjadi perayaan gereja universal, maksudnya semua umat Katolik di seluruh dunia merayakan perayaan itu. Hari raya Pastor Ya, kalau hari raya dan raya. sampai sekarang kita rayakan. Ya. Berarti umat Iya. wajib ikut juga Pastor itu Pastor ya, Iya. hari raya ya. Lewat live streaming. Iya. Nanti kemana Ya. mau ikut ya. Kemudian hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini biasanya kita rayakan pada hari Jumat sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus. Oh, berarti Iya. minggu nanti Ya, Pastor, ya kan? jadi hari Minggu hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari Jumatnya hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Oh, iya, lebih. Dan perayaan ini sesungguhnya diinginkan oleh Yesus sendiri. Pada saat penampakannya kepada Santa Margareta Maria, Yesus menginginkan perayaan ini. Santa Margareta Maria Alacoque. Maria Alacoque, Alacoque. seorang biarawati, ya. Dan perayaan ini selalu tentu berhubungan juga dengan devosi kepada Hati Yesus yang Maha Kudus yang sudah ada jauh sebelumnya. Dan melalui perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita semua yang merayakannya diundang untuk pertama menyukuri rahmat kasih Allah yang luar biasa yang nampak dalam hati Yesus yang tertikam, hati Yesus yang terluka. Iya. Di dada Karena itu memang ada gambar hati ya, Pastor dan ya. hati Yesus yang terluka itu tanda bukti kasih Allah Bapa yang luar biasa kepada manusia. Ya, Pastor, kemudian kami juga ingin mengerti tentang devosi kepada Hati Yesus yang Maha Kudus, Pastor. Mohon bisa
jelaskan juga, Pastor. Iya. Tadi saya jelaskan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus itu merupakan perayaan liturgis. Beda dengan devosi. Oh, beda. Dari devosi Iya. itu bukan liturgi. Bukan liturgi, Ya. Pastor. Nah, devosi merupakan aksi atau kegiatan kesalehan atau kebaktian khusus orang pribadi atau kelompok, ya. Iya, Pastor. Dan kita harus mengakui bahwa orang yang melakukan devosi dengan benar ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap pribadi orang itu. Imannya disegarkan, dikuatkan, Ada semangat, kasihnya Pastor, ya. kasihnya dikobarkan juga, dan dengan begitu juga dia mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan kalau orang melakukan devosi secara benar, ya. Dan kita kenal dalam gereja kita ada banyak devosi, tetapi satu devosi yang juga dikenal baik dan sampai sekarang dilaksanakan yaitu devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan melalui devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, pertama kita belajar untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus yang begitu mengasihi kita. Hal yang kedua, kita ingin membalas kasih Tuhan itu tentu dengan hidup kita yang baik. Dan yang ketiga yaitu kita mengadakan sili atas dosa kita sendiri dan dosa seluruh umat manusia. Sili artinya apa? Orang bilang reparasi, dalam arti dosa-dosa kita itu menyakiti hati Tuhan yang menghancurkan juga relasi Allah Tuhan dengan manusia. Dengan begitu kita mengadakan sili, pertobatan. Dengan begitu kita memperbaiki juga relasi itu. Reparasi ya, diperbaiki Oke. ya, Pastor ya. Baik begitu penjelasan. Terima kasih, Pastor. Mungkin Anik ada tanya? Bagaimana sejarah Sejarah ya, tentang penting hati itu. Yesus yang Maha Kudus, Pastor? Mungkin Pastor bisa jelaskan. Sejarah devosi hati, Sejarah ya. devosi. Jadi begini, jauh sebelum penampakan Yesus kepada Suster Margareta Maria Alacoque, Suster Maria Margareta. Alacoque, itu devosi itu sebelumnya sudah ada dipraktikkan oleh orang sekitar abad ke-11. Sekitar abad 11 itu 11. devosi kepada hati kudus Yesus itu sudah dipraktekkan. Tapi itu berasal dari inisiatif pribadi orang atau kelompok. Sudah Ya, lama sekali. sudah ada dan itu memang dipraktekkan di tengah-tengah umat. Ya, jadi pada awalnya itu devosi lebih bersifat individual, personal. Ya, tetapi kemudian devosi ini mulai berkembang juga atas jasa beberapa tokoh mistik Kristiani. Kita sebut saja Santo Bernardus, Ya. Santo Bonaventura, Bonaventura, ya. Santo Yohanes Eudes, Santa Gertrudis, Santa Mektildis, dan beberapa santo-santo yang lain yang berjasa dalam mengembangkan devosi kepada hati Yesus. Tetapi devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus itu sangat berkembang dan semakin populer justru pada peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Santa Maria. Oh, iya, Romo. Pada tahun 1673 sampai 1675. Ya, 17 ya. Pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada Santa Margareta, dia menunjukkan hatinya yang bersinar-sinar, hatinya yang bercahaya, hatinya tergores luka, dan dari luka itu mengalir tetes-tetesan darah. Dan Yesus mengatakan kepada Santa Margareta Maria bahwa ia begitu mengasihi umat manusia. Ya. Ya, Pastor. Dan pada tahun 1675 itu penampakan terakhir Yesus kepada Santa Margareta Maria. Dan pesannya yang penting, Yesus mengatakan begini, ingat hatiku ini yang sangat mencintai manusia. Tetapi sebagai ganti terima kasih, aku hanya menerima dari banyak orang sikap hati yang dingin. Sikap acuh tak acuh, penghujatan, caci maki, dosa sakrilegi, berarti dosa melawan sakramen, terlebih sakramen Ekaristi. Dan pada saat itu Yesus mendesak Margareta supaya membantu manusia, meyakinkan manusia, menimbulkan dalam hati manusia kerinduan besar untuk mengenal Yesus,
melalui devosi kepada hatinya yang maha kudus. Pastor, ya. Dan tentu dengan demikian manusia ingin membalas kasih itu. Kemudian Yesus menyampaikan bagaimana Margareta melaksanakan devosi itu. Antara lain yaitu dengan seringkali menerima komunikus kudus teristimewa pada hari Jumat pertama dalam bulan Jumat pertama nih. Ya. selama Jumat pertama. 9 bulan berturut-turut. 9 bulan Pastor ya. Ya, 9 bulan berturut-turut dan berjaga di depan sakramen Maha Kudus pada setiap malam Jumat. Kamis malam. Maksudnya apa? Supaya mengenang penderitaan Kristus dan pengkhianatan manusia terhadap hatinya yang suci itu. Kita kenangkan peristiwa Getsemani. Getsemani Ya. ya, Pastor ya. Kamis putih. Setiap Ya. malam Jumat ya itu Pastor Hari ya. Jumat. Sehingga selain hari raya hati kudus, setiap hari Jumat kita secara khusus menghormati hati kudus, juga bulan Juni, bulan yang dipersembahkan untuk menghormati Iya, bulan ini nanti. Tanggal hati 19 kudus. ini nanti Ya, ya Pastor ya, ya, misalnya ya. bisa. Kita Ya, rayakan. kemudian orang yang berdevosi kepada hati kudus itu selalu berbicara tentang janji hati kudus. Ya. Iya. Apa itu Pastor janjinya? Jadi Yesus menjanjikan, jadi yang dikenal dengan 12 janji hati kudus. Nanti bisa pelajari sendiri, tapi salah satu janji itu bahwa Yesus akan menjadi naungan bagi orang sepanjang hidup teristimewa di saat ajalnya. Meninggal ya, pada saat Jadi meninggal. orang yang setia melakukan devosi hati kudus itu akan selalu berada dalam naungan Yesus Amin. sepanjang hidup sampai saat kematiannya. Kematian kita ya Ya. Pastor ya. Karena itu saya bisa mengerti banyak orang, bukan hanya di sini, di daerah saya itu kalau Jumat pertama itu orang akan kejar di mana ada misa mereka akan pergi. Tapi sebenarnya bukan karena janji itu, tetapi terlebih kita juga mau membalas kasih Tuhan yang pertama mengasihi kita secara luar biasa. Menghormati juga. Pertama. Iya. Pastor Iya, ya. setiap bulan. Terima kasih Pastor, tadi Pastor telah menjelaskan dengan sangat mendalam tentang Betul. hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Dan devosi. Dan devosinya Pastor. Tapi saya ingin bertanya Pastor, bagaimana Pastor saya menghayati dan menerapkannya dalam keluarga Pastor? Iya, kami Iya. ingin mempraktekkan Pastor Ya. dalam keluarga Pastor. Hal yang pertama, Iya, Pastor. kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan hatinya yang tertikam itu dia begitu mengasihi kita. Sekarang secara pribadi tetapi juga dalam keluarga bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu. Antara lain kita buat devosi kepada hati kudus di dalam keluarga. Entah itu ada arca hati kudus atau ada gambar hati kudus di rumah dan kita bisa buat devosi. Ya, nanti kita coba Ya, nih ya. devosi Ya, kan kita di dalam usahakan ya. keluarga untuk membangkitkan rasa cinta kita yang luar biasa juga kepada Tuhan. Yang pertama mengasihi kita secara luar biasa itu. Kemudian hal yang kedua, devosi kepada hati kudus Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari perayaan Ekaristi. Jadi orang yang punya devosi bagus kepada hati kudus Yesus, dia juga harus lebih bersemangat dalam mengikuti Ekaristi dan punya kerinduan untuk menyambut tubuh Tuhan. Sehingga tidak ada devosi yang benar dan besar kepada hati kudus tanpa kecintaan yang besar pula kepada Ekaristi. Karena apa? Di dalam perayaan Ekaristi itu kita memandang hati kudus yang tertikam secara tersamar dalam Ekaristi, khususnya dalam tubuh dan darahnya. Tetapi juga ada kerinduan besar supaya menyambut tubuh Tuhan, tetapi menyambut tubuh Tuhan secara pantas. Oleh karena itu penting pertobatan, pembaharuan hati yang kita perlu siapkan sebelum menerima komuni kudus, pertobatan. Dan itu juga pesan Yesus itu. Kemudian hal yang ketiga, devosi kepada hati kudus tidak sekedar ritus. Toh, kalau umpamanya kita rajin devosi, kelihatan kusuk sekali tapi kelakuan kita buruk, sebenarnya tidak ada arti banyak juga. Iya, toh. betul. Karena itu devosi tidak sebatas ritus, Iya, Pastor. tidak sebatas kegiatan kesalehan pribadi, tetapi terlebih yang diharapkan devosi menjadi suatu cara hidup menurut hati Yesus. Sehingga apa? Kekayaan hati Yesus, kelemah lembutan, kebaikan hati, kemurahan hati, bela rasa, pengampunan
kekayaan hati Yesus itu yang diharapkan pelan-pelan ada di dalam hati kita. Bukan hanya tinggal terus di dalam hati kita, tapi juga kita tunjukkan itu dalam kehidupan, ya, diungkapkan di dalam keluarga, di tengah masyarakat. Nah, dan itu yang penting. Sehingga setiap kali kita berbuat devosi kepada hati kudus dan kita berdoa, Yesus jadikan hatiku seperti hatimu. Ah, artinya apa? Artinya bahwa kekayaan hati Yesus yang tadi saya sebutkan itu harus juga menjadi kekayaan hati saya. Bagaimana mungkin saya rajin berdevosi tapi saya dendam sama orang, tidak mau ampuni? Tidak ada arti banyak. Sehingga secara konkret memang begitu kita bisa praktekkan dalam hidup pribadi tetapi juga di dalam masyarakat. Dengan begitu maka kita pantas disebut sebagai murid-murid hati kudus Yesus. Luar biasa. Dengan begitu dikasihilah hati kudus Yesus di mana-mana, ya. Dan itu luar biasa, sangat indah devosi itu, ya. Jadi kita bisa buat secara pribadi tetapi juga di dalam keluarga bagus kalau kita buat itu. Terlebih pada momen-momen penting, ya. Pada bulan Hati Kudus seperti bulan Juni sekarang ini menjelang Hari Raya Hati Kudus, hari Jumat pertama, ya kita lakukan itu. Nanti kita coba ya, Oke. praktekkan. Saya pikir bagus kalau Iya, memang. Pastor. Waduh, luar biasa. Baik Pastor, Sungguh-sungguh kami mohon pencerahan. doanya Pastor setelah Iya. mendengarkan ungkapan tadi. Biar Semoga kami dimampukan. Ya, Iya. betul. Kita Melakukan semua Pastor. kita semua berusaha untuk menjadi murid hati Yesus yang baik. Amin, Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena secara luar biasa Engkau mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang hatinya tertikam dan terluka bagi kami. Kami mohon semoga kekayaan hatinya juga menjadi kekayaan hati kami seperti yang selalu kami doakan. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan sertamu Dan sertamu berkatalah juga. turun melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Pastor.